Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan West Explore Official, teman-teman. Nah, channel kita ini menyajikan vlog sosial, vlog berbagi kebaikan, dan vlog kondisi suatu pemukiman. Nah, ini di sini kita lagi mau ngeliput ini, guys, saluran air di komplek kita, guys. Jadi benteng itu, di belakang benteng itu adalah saluran ini nyambung ke sungai yang besar yang di sana di belakang benteng ini, dan sungai besar itu adalah aliran sungai dari jalan besar yang di Jalan Raya Cibiru itu yang dekat Ponyok, dan sungai itu terus ke Manglayang sana, teman-teman. Jadi kalau hujan besar ya, mereka ini ke sini, airnya ngalir ke sini. Dan ini sebetulnya, teman-teman, ini titik awal dari saluran yang masuk ke kita ya. Dan saluran ini sampai terus ke sana, teman-teman, terus ke sana, terus ke depan itu. Nah, ini saluran ini, teman-teman, ini nyambung dari yang tadi, saluran tadi itu. Ini kondisinya kayak gini, teman-teman. Dangkal, dan ini sebetulnya saluran ini adalah saluran yang paling ini ya, paling nggak dalam gitu, karena yang kita lihat ya, kita sering lihat kan, saya udah lama nih di sini 2004. Jadi kedalaman dari sungai ini yang masuk ke komplek kita ini, di sini paling dangkal, semakin ke sana, semakin ke belakang sana, nanti kita ke sana, teman-teman, semakin ke belakang sana semakin dalam. Di ujung sana, di ujung tembok komplek paling ujung ya, yang paling belakang, nanti kita ke sana, teman-teman, itu adalah kedalamannya sekitar 1,5 meter lebih. Nah, jadi ini kalau hujan besar ya, kalau hujan besar, aliran air dari awal saluran yang di sana itu, yang tadi kita lihat, ini deras banget. Jadi sampah ya tanah dari sungai yang di belakang benteng itu terbawa ke sini, teman-teman, terbawa ke sini. Ini kita lanjut ya, teman-teman. Tuh, teman-teman, penampakannya kayak gini nih. Ya, ini sering dibersihkan sih sama warga, sering dibersihkan beberapa bulan sekali, cuma ini belum lagi gitu. Paling dibersihkan ininya apa, tanaman-tanamannya, kadang-kadang juga dikeduk ininya, tanahnya ini, terus diangkut pakai mobil. Ini sampai ke sana, kedalaman sungai ini semakin dalam, dan sampai ke belakang batas tembok komplek ini, dengan apa, tanah PJKA yang di belakang sana itu, blok E, F, G, H itu semakin dalam sungai ini. Tapi tetap aja, teman-teman, kalau hujan besar, air yang dari sungai di belakang benteng itu masuk ke sini, membawa tanah dan membawa sampah. Dampaknya yang komplek di belakang itu suka ini, kemasukan air, kebanjiran. Itu selalu seperti itu. Ya, kita simak lagi ya, teman-teman. Nah, ini kita masih di pertengahan, teman-teman, pertengahan dari aliran sungai ini, pertengahan dari panjangnya gitu ya. Ini masih di blok ini, di blok A, guys, di blok A6, teman-teman, masih jauh ke belakang.
Nah ini kondisinya begini. Ini kalau hujan besar yang kasihan blok belakang teman-teman, blok EFGH, karena ini topografinya komplek kita ini adalah semakin ke belakang semakin rendah. Jadi aliran sungai dari sana itu, belakang benteng itu, yang berasal dari sungai di jalan raya itu mengalir deras ke sini. Dampaknya yang komplek yang di belakang sana, blok terutama blok ini ya, FGH itu masuk teman-teman, masuk ke rumahnya mereka. Tuh teman-teman, ini nyata teman-teman, selalu kondisinya begini, dangkal. Jadi tanah ini bukan berasal dari tanah yang dari sini gitu ya, dari jalan masuk ke ini, bukan dari sana teman-teman, terbawa terdorong dari sana, ngumpulnya ada yang di tengah, ada yang di belakang, dan yang paling banyak di ujung sana, di ujung batas sungai ini dengan batas benteng PJKA ya. Ini kan terus mentok ke sana. Di ujung komplek ini ada benteng kan, tanah PJKA. Di sana ada rel double track yang kita udah ngonten. Nah itu di situ, justru di situ sangat dangkal. Jadi dari sana air itu mudah masuk ke komplek, terutama blok FGH. Ya ini semakin kesini bukan semakin dalam ya, tapi malah semakin dangkal teman-teman. Padahal ini kedalaman di sini ya, kedalaman kali ini dengan kedalaman kali yang di ujung sana, ini lebih dalam teman-teman. Ini lebih dalam. Tapi tanahnya banyak banget di sini. Nah ini bukan tanah dari jalan yang masuk ke sini, enggak teman-teman. Ini dorongan tanah dan sampah yang dari sungai yang di belakang tembok batas itu terbawa ke sini. Tuh, jadi mampet teman-teman. Nah ini nyambungnya ke sini guys, nyambungnya ke sini. Dan ini kan semakin dalam harusnya ya, kan dari ujung sana itu kedalaman sungai ini semakin ke sini semakin dalam, tapi semakin dangkal karena tanah dari dorongan sungai yang di ujung sana itu, kalau hujan besar dorong tanah ngumpul di sini. Ini dangkal loh teman-teman, ini dangkal banget. Dan ini sering dibersihkan, tapi begini lagi dan begini lagi. Ini dangkal banget. Tuh, ini dangkal banget. Dan setiap jalan kan ada solokan, dan solokan itu mengarah ke sungai ini. Ada pintunya guys, ada pintunya. Pintu ini untuk menutup kalau si sungai ini pas hujan besar gitu ya, kan dapat dorongan air dari sungai belakang benteng itu. Ini penuh teman-teman, ini penuh kalau hujan gede gitu ya, curah hujan 1200 1500 mm gitu ya, ini penuh. Makanya itu pintu itu ditutup kalau hujan gede, supaya nggak mudal ke dalam gitu, nggak sampai. Ini ditinggikan teman-teman, ini posisi pinggir ini ditinggikan, dan itu habis dicor ya teman-teman. Karena karena kalau hujan gede ini ketutup jalan dari ujung sana itu sampai ke ujung situ, ketutup air luapan dari sini. Jadi kayak gitulah teman-teman. Ini tuh dangkal teman-teman, 1 meter.
Ini ada batas dari situ ke bawah ada 1 meter. Padahal ini kedalaman sungai ini, sungai yang di sini ya teman-teman, ini di blok C teman-teman. Blok C3, ini blok C3. Ini blok D1 ya, D1. Ini kedalaman sungai ini, sungai yang di sini dengan kedalaman sungai yang kali yang awal di sana itu yang kita awal ngonten. Ini lebih dalam. Jadi kemiringannya lebih miring di sini, tapi tanahnya sangat banyak dan ngumpul di sini, mampet dan banyak sampah. Dan ini rutin dibersihkan berapa bulan sekali dibersihkan gitu ya, kerja bakti warga gitu. Tapi begini lagi teman-teman. Ya ini masih di depan blok C3 teman-teman, itu blok C3, masih satu komplek dengan kita. Nah ini semakin kesini airnya nggak jalan guys, nggak jalan sama sekali, diem guys, airnya diem. Sementara dari sana itu, dari belakang benteng itu air terus mengalir ke sini. Belum juga air yang dari tiap-tiap jalur, tiap-tiap cabang jalan yang di sini kan suka ada pembuangan air ya, solokan kecil-kecil itu kan mengarah ke sini. Jadi air ini terisi tapi tidak bisa jalan yang di sana itu. Kan pembuangannya terus di sana itu guys. Pembuangannya di jalan di depan benteng yang depan sana itu. Pembuangannya itu ke sana, tapi nggak jalan yang di sana karena mampet. Itu sering digali, sering dibekok ya pakai alat gitu. Tetap aja ini berhenti guys. Ini berhenti guys. Ini berhenti. Nah yang depan itu yang ada pintu besi itu adalah batas blok D ya, blok D. Saya kan di blok D ya. Ini blok E teman-teman. Ini blok E dan ini nyata tuh, nyata guys, nyata penuh tanah. Dan ini kalau seumpama 1 minggu gitu atau 4 hari hujan gede udah meluap, blok E itu kena teman-teman. Blok E itu kena tuh teman-teman. Ini di blok E, ini masuk ke blok E teman-teman. Ini bahkan ambrol di sini teman-teman, ambrol batas ininya, batas sungainya, batas pinggir kanan kirinya. Kalau ini kan masih ada ya, ini masih ada, itu ambrol. Sebelah sana ambrol, udah nggak ada batasnya. Dan ini airnya semakin kecil, aliran kesininya itu semakin kecil karena ini tanahnya banyak longsor ya ke saluran airnya. Dan ini kondisi sungainya ini semakin tertutup tuh teman-teman. Ini kalau hujan besar gitu ya, ada dorongan air dari sana itu, dari awal saluran air ini ya, dari sana, dari ujung yang tadi ini penuh banget airnya dan meluap ke sini, ke pemukiman di sini. Ini blok E5 E6 teman-teman. Ini selalu kebanjiran kalau hujan besar gitu, selalu kebanjiran. Ini ambrol teman-teman. Ya kepada kalian yang ini ya, yang senang melihat ataupun
memahami yang seperti ini gitu, merespon vlog yang seperti ini gitu ya. Inilah apa, berikan komen yang bagus, kemudian berikan solusinya yang bagus bagaimana gitu. Barangkali di tempat lain kondisinya sama seperti ini tapi sudah lebih bagus. Itu bagaimana solusinya, bagaimana caranya gitu supaya kita bisa menyelesaikan saluran ini teman-teman. Ini kasihan loh teman-teman, kasihan kalau banjir daerah sini yang kena teman-teman. Ini kok daerah sini biasanya ini kan masih di tengah ya. Ini ya sekitar 20 cm gitu tanah airnya, 20 cm ke jalannya itu 20 cm, dan semakin ke belakang blok sana GFGH itu semakin dalam, dan blok H sama F yang di belakang itu semakin parah, ada 60 cm 80 cm masuk ke rumah. Nanti kita lihat yang sampai ke belenteng belakang ya teman-teman. Tetap di channel West Explore Official. Nah ini teman-teman seperti yang kita bilang ya, ini blok F teman-teman, dan itu masjid, dan ini masjid ini selalu kemasukan air teman-teman, terutama jalan yang bawah ini kebanjiran. Nah ini teman-teman, ini bentuknya udah nggak jelas teman. Batas kanan kiri sungai ini udah nggak jelas dan semakin dangkal tuh. Dan ini airnya tuh teman-teman, ini terus teman-teman sampai ke batas itu, yang ujung itu yang hijau yang ada pos. Nah itu batas benteng kita dengan tanah PJKA. Itu semakin ke sana semakin nggak ada ininya, padahal seharusnya ini tuh kedalamannya paling dalam dibandingkan kedalaman yang di ujung sana teman-teman. Jadi di ujung sana sampai ke sini, ini sini paling dalam, tapi di sini dangkal teman-teman, dangkal karena ada dorongan tanah dan sampah dari aliran sana, saluran air yang dari sungai yang jalan raya terbawa ke sini. Kita simak ya, selanjutnya kita jalan dulu. Nah ini teman-teman, ini apa, benteng ini ditinggikan teman-teman, ditinggikan pasti ada alasannya kan kenapa gitu ya. Ini ditinggikan, dan ini sudah berapa tahun lah ditinggikan tuh, ditambah 4 bata teman-teman. Ini karena apa? Ini kalau hujan besar meluap dan tumpah teman-teman di batas ini ya, batas pondasi ini tumpah airnya ke jalan sini, sehingga ini ditinggikan. Ini ditinggikan ada tuh 60 cm guys. Ini ditinggikan 60 cm teman-teman, ditambah ini tuh, ini semua sampai ke belakang sana. Karena yang paling parah kalau hujan besar itu di sini teman-teman. Ini masjid Atiyah. Ini udah di blok F ya. Ini depan itu blok G teman-teman. Blok H tuh. Itu blok H teman-teman. Dan ini kalau hujan besar gitu, ini kan semua solokan masuk ke sini ya. Solokan dari jalan ini, juga solokan dari jalan ini, solokan yang kecil ini ya masuk ke sini. Itu nggak mempan, nggak bisa masuk ke sini karena kecepatan air yang di sini lebih besar daripada kecepatan air yang di sana. Jadi air yang di sini menggenang, dan ini selalu kebanjiran kalau hujan gede gitu, kebanjiran. Makanya ini ditinggikan.
Ya awal kita kesini mah enggak ya. Awal kita kesini itu 2004 teman-teman. Tapi dampak yang terasa itu sesudah 10 tahunan lah ya, 10 tahunan di sini. 2016 lah, 2016 sebelum covid udah mulai tuh. Ini dangkal teman-teman, dangkal banget, dangkal banget, dangkal banget. Padahal kondisi kedalaman di sini tuh ada 180 cm teman-teman. Kedalaman ini ya, kedalaman saluran air ini dibandingkan kedalaman saluran air yang di awal kita ngonten yang di ujung sana. Ini lebih dalam. Tapi lihat teman-teman, tuh. Lihat. Seperti ini kondisinya. Ini penuh air, tapi nggak jalan. Ngalirnya sedikit sekali karena banyak hambatan. Nah ini paling parah di sini teman-teman. Ini kalau hujan besar gitu paling parah dan di sini tuh kemasukan air semakin belakang ke sana itu kemasukan air masuk ke rumah-rumah mereka. Makanya jangan heran teman-teman kalau rumah di sini tuh yang baru gitu ya, itu terasnya ditinggiin teman-teman, terasnya ditinggiin. Nah ini sampah mulu dan ini nggak jalan teman-teman, nggak jalan air. Nah yang hijau itu benteng batas komplek kita dengan tanah PJKA. Dan sungai ini nggak ada aliran yang jelas di belakang benteng itu, kemana aja dia suka. Sehingga sawah-sawah yang di belakang benteng ini kalau hujan gede kerendam teman-teman, kerendam ketutup air. Jadi kita bisa lihat ada lubangnya, dan ini juga ada pintu tuh. Nah ini teman-teman, kondisinya kayak gini teman. Jadi kalau hujan gede ya, kalau hujan besar gitu, nah itu yang di atas itu double track guys, double track kereta api lokal yang di atas itu. Nah ini air ini ngalirnya sampai di sana udah mentok diam, nggak ada saluran lagi ke kanan, tidak nggak ada saluran lagi ke kiri. Jadi kalau hujan besar ini sawah ini nggak ada, sampai ke sawah-sawah yang di sono yang jauh di sana ketutup air semua kalau hujan besar. Kasihan banget teman-teman, kasihan banget yang penggarap sawah di sini, juga kasihan penduduk yang di komplek kita ini karena masuk air. Dan ini kondisi belakang paling ujung guys, paling ujung komplek kita guys, ini kayak gini. Nah itu benteng itu batas komplek kita guys, batas komplek Posindo dengan tanah PJKA. Nah itu belakang sono tol. Ini kalau hujan banjir guys, di sini penuh air guys. Nah teman-teman, ini benteng belakang, ada pintunya. Ini kita bisa lihat ke belakang tuh. Jadi teman-teman, solokan yang kali yang tadi itu kita lihat, coba kita lihat ya. Kita jalan-jalan ke depan dulu. Ini kondisinya kayak gini teman-teman.
ini di depan ini double track teman-teman, makanya kita kalau setiap waktu selalu bisa lihat kereta api lokal lewat sini. Ini penuh dengan eceng. Ini tadinya saluran air guys, ini saluran air, yang ini itu saluran air, belok terus sampai ke sana guys, tapi udah mampet. Jadi kalau hujan besar ya, ini kan udah mulai hujan besar nih. Jadi kalau hujan besar gitu ya, di atas 1000 mm, 1300, 1500 gitu ya, hujan 2 hari sekali, hujan gede atau 3 hari sekali, 4 hari sekali, udah pasti banjir komplek yang sini kebanjiran. Dan ini penuh, dan sawahnya itu yang di depan itu tertutup air untuk jangka waktu yang lama, akhirnya mati. Ini udah eceng semua teman-teman, ini eceng semua tuh, sampai ke ujung sana itu eceng. Tadinya saluran air teman-teman, tadinya saluran air. Jadi kalau hujan besar airnya belok ke sini. Nah ini teman-teman, ini akhir dari pembuangan aliran air yang kita liput dari depan. Ini akhirnya di sini, dan seperti ini tampaknya. Jadi limbah-limbah yang dari depan sana itu, limbah-limbah yang dari sungai di belakang tembok komplek lain yang ke kita, ini limbahnya ke sini, tanahnya ke sini, dan akibatnya ke kita. Ini mampet di sini. Dan kalau hujan besar teman-teman, kalau hujan besar ini gak ada aliran yang jelas teman-teman, gak ada. Ini harus pelan-pelan guys, ini jalannya kecil ininya, kita takut jatuh, maaf ya goyang. Nah ini teman-teman, ini tuh airnya nggak jelas. Ini ada yang belok ke sana, terus nggak ada ininya, nggak ada batas yang jelas, sungainya larinya kemana, airnya larinya kemana. Ini juga begitu, seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman saluran air di komplek kita ya, komplek Gria Mitra Posindo. Jadi kalau musim hujan di blok yang belakang ini ya, belakang komplek kita, itu yang kena dampaknya paling besar. Ya mudah-mudahan dengan vlog ini kita berharap ada yang melihat vlog ini hingga tuntas supaya tidak gagal paham, dan melihat vlog ini dipahami dengan baik, kemudian memberikan komentar yang santun lah gitu ya, yang enak dibaca oleh semua, karena komen yang masuk YouTube adalah komen publik, bakal kebaca gitu ya, bakal kebaca sama publik, bakal kebaca juga sama yang bikin konten gitu ya. Jadi supaya lebih bijaksana berkomentar, dan alangkah baiknya kalau memberikan komen yang baik, komen yang solusi, atau memberikan info yang baik untuk kita ya. Ya sampai di sini dulu teman-teman. Ini dari channel khusus vlog sosial West Explore Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.